Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas eh, rekristalisasi ya. Ini salah satu metode pemisahan kimia ya. Oke, rekristalisasi ini termasuk metode yang sering digunakan dalam pemisahan kimia. Jadi metodenya sederhana, namun metode ini banyak digunakan untuk pemurnian suatu zat ya, zat yang kemurniannya dia rendah ingin ditingkatkan kemurniannya. Nah, sampelnya di sini adalah harusnya karena kristal pastinya adalah material yang padat. Nah, rekristalisasi ini merupakan suatu metode pemurnian zat padat dari campuran pengotornya ya. Jadi ada suatu padatan, kemudian katakanlah kemurniannya dia 70%, artinya yang 30% adalah zat lain yang kita anggap dia pengotornya. Nah, caranya adalah mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam suatu pelarut yang sesuai ya, yang nanti kita pelajari bagaimana memilih pelarut yang sesuai. Nah, prinsipnya adalah perbedaan kelarutan senyawa itu ya yang akan dimurnikan dan perbedaan kelarutannya ini juga dibandingkan dengan pengotornya. Jadi ini karena ada perbedaan kelarutan, maka prinsip ini bisa digunakan untuk pemurnian. Nah, dalam proses rekristalisasi ada dua tahapan, ya, yaitu filtrasi atau penyaringan dan kristalisasi, ya diendapkan kembali. Nah, ini prosesnya dalam rekristalisasi. Jadi syarat yang pertama adalah kadar senyawa pada padatan harus dominan. Tadi saya contohkan 70%, berarti dia dominan ya. Kadarnya 70% karena ingin ditingkatkan kemurniannya, misalnya targetnya mencapai di atas 95 begitu. Maka cara pemisahannya kalau dia zat padat bisa dilakukan dengan metode ini. Nah, bagaimana jika kadarnya dia rendah, misalnya di bawah 50% ya 20%, maka tidak sesuai ya. Karena nanti rekristalisasi ini kan melibatkan pelarutan. Kalau dia kadarnya dia rendah, maka dia akan lebih banyak larut dibandingkan nanti diendapkan kembali. Jadi ini syaratnya kadar senyawa dalam sampel tadi memang sudah harus dominan dan ingin kita tingkatkan lagi. Kemudian kita memilih pelarut yang sesuai, ya, yang cocok. Nah, kita nanti berpatokan pada kelarutan senyawa utama dulu ya, senyawa utamanya terlebih dahulu, yang bagaimana pelarut yang sesuai untuk pelarut utama ya. Kemudian kita larutkan dalam keadaan panas atau dilarutkan sambil dipanaskan. Jika diperlukan ditambahkan karbon aktif untuk menyerap pengotor. Ya, ini jika diperlukan saja, tidak harus ada karbon aktif. Kemudian segera disaring ya dalam keadaan panas, kemudian didinginkan kembali sampai membentuk kristal. Nah, baru setelah membentuk kristal kita saring. Kemudian kita cuci dengan pelarut yang baru, artinya pelarut, misalnya pelarutnya etanol ya, berarti kita mengambil etanol yang baru untuk menyempurnakan pemisahan ya, untuk melarutkan sisa-sisa pengotor. Kemudian baru dikeringkan ya, dikeringkan biasanya di kering angin, bisa juga di oven atau di desikator, tergantung sifat zat padatnya ya. Nah, di sini untuk pemilihan pelarut, tadi kita sudah tahu senyawanya kadarnya tinggi ya. Jadi untuk intinya dalam pemilihan pelarut dalam rekristalisasi ya. Jadi pelarut tersebut dapat melarutkan senyawa tadi ya, zat target dalam keadaan panas dalam jumlah yang besar. Jadi kalau dilarutkan pada suhu tinggi dia larutnya cukup banyak, tetapi sedikit melarutkan dalam keadaan dingin. Artinya tingkat kelarutannya pada suhu rendah, dia juga perbedaannya cukup besar. Ya, ini contohnya begini. Jadi ada senyawa A. Ya, senyawa kan kita bisa cek kelarutannya ya. Kelarutan senyawa A dalam etanol pada suhu kamar ada 8 molar ya. Jadi kalau maksimal dia 8 molar kelarutannya. Pada sukar. Nah, jika ditingkatkan suhunya sampai suhu 100 ini misalnya ya, maka kelarutannya naik menjadi 16 molarnya. Di sini berarti kalau kita naikkan suhunya, kelarutannya nambah.
Dan memang sifat dari suatu zat jika rata-rata jika suhunya dia dinaikkan, maka kelarutannya juga meningkat. Nah, yang kita cari apabila kelarutan dari senyawa tadi dia memang perbedaannya tinggi pada suhu kamar dan suhu panas. Gitu. Ini kan dari 8 ke 16 ya. Nah, kemudian jika larutan tersebut diturunkan suhunya menjadi 4 derajat Celcius, maka kelarutannya juga turunnya cukup banyak, 2 molar. Nah, artinya di sini kita bisa memprediksi proses rekristalisasinya ini nanti akan mendapatkan kira-kira berapa. Nah, jadi kalau tadi kita sudah bisa melarutkan 6 molar pada suhu tinggi ya, ini sebenarnya contohnya kurang tepat sih, kalau etanol biasanya nggak sampai 100 ya, 40 misalnya. Kemudian kita turunkan pada suhu 4, maka karena kemampuan kelarutannya hanya 2 molar pada suhu 4, dari 16 ke 2 molar itu selisihnya kan 14 molar. Jadi kan kondisinya 16 molar nih pada suhu panas. Kalau kita turunkan kelarutannya hanya kemampuannya 2 molar. Artinya yang 14 molar ini dia bisa mengendap sebagai kristal. Nah, ini akhirnya contoh pelarut yang baik. Nah, artinya pelarut terpilihnya anggaplah dari etanol senyawa A ya, itu memungkinkan memang terjadi perubahan kelarutan, perbedaan tingkat kelarutan yang cukup besar pada suhu panas dan suhu dingin. Kalau kita bandingkan dengan misalnya senyawa B ya, senyawa B kelarutannya 8 molar. Pada suhu panas hanya naik juga sih, tapi hanya 10 molar. Kalau diturunkan sampai suhu 4, ya ini suhu 4 ini kan suhunya kulkas katakanlah ya, dia menjadi 6 molar. Nah, itu kan berarti nggak banyak. Dari 10 molar ke 6 molar kan selisihnya itu hanya 4. Artinya masih lebih banyak senyawa B yang larut dibandingkan yang mengendap. Sehingga nggak cocok nih etanol senyawa B, cari pelarut lain. Nah, ini kalau kita buat flowchart ya, untuk ngetesnya, ini kan kita menggunakan data kelarutan suatu senyawa pada suatu pelarutnya. Bagaimana kalau kemudian datanya juga sulit ditemukan atau senyawanya ini senyawa yang baru, kita lakukan uji kelarutan ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai sampel begitu ya, terus kita larutkan pada suhu kamar, tapi kemudian di sini dia mudah sekali larut, ya, cepat sekali habis. Maka oh ini kelarutannya dia tinggi pada suhu kamar. Ya. Jadi kemudian kita melihat ganti pelarut. Jadi kita memilih yang bagaimana kalau dilarutkan pada suhu kamar, dia kelarutannya tidak banyak, ya, tidak banyak. Kemudian baru kalau kita panaskan heat dari sini, baru dia bisa larut dengan baik. Nah, kalau pada suhu kamar dia kurang larut, kemudian kita kita panaskan dia kelarutannya tinggi, nah ini berarti cocok. Tapi kalau kita panaskan tetap tidak larut, berarti nggak cocok nih pelarutnya. Kita pilih cari lagi yang lain. Nah, ini contohnya misalnya pada suhu kamar dia kelarutannya sedikit ya, kan kelihatan di endah. Pada misal beker gelasnya kelihatan ada endapannya. Kalau kita panaskan dia larut dengan baik. Nah, kemudian baru kita dinginkan ya. Kita letakkan di water bath berisi air ya. Jadi kita menggunakan water bath diisi es batu begitu, atau kita biarkan dulu di suhu kamar, setelah suhu kamar kita pindah ke kulkas misalnya. Nah, jika pada suhu rendah dia bisa mengendap kembali dan jumlahnya dia banyak, maka ini pelarut yang baik. Namun jika dari suhu panas tadi ternyata ketika kita endapkan endapannya sedikit ya, tidak terlalu banyak, maka pelarut ini tadi tidak terlalu efektif ya, dia mungkin bisa mengkristalkan ya, tapi hasilnya tidak banyak rendemennya. Jadi ini penting untuk memilih pelarut. Kan kita ingin memisahkan tuh ingin yang rendemennya tinggi. Kalau kita punya sampel 100 gram, kita lakukan rekristalisasi, kan kita ingin rendemennya atau efisiensinya kan dia juga tinggi. Misalnya, oh dia didapatkan kembali 90 gram. Nah, artinya loss-nya, hilangnya kan hanya 10 gram yang masih tersisa dari 100 gram dapat 90 gram. Tapi kalau kita dapat 100 gram, direkristalisasi hanya dapat 20 gram, ruginya banyak. Ya, bisanya sih bisa dalam prinsipnya, namun ini tidak efektif karena jumlahnya sedikit, gitu ya. Nah, ini melarutkan tadi ya.
Eee, tadi sudah sekilas tentang melarutkan ya, kenapa perlu dilarutkan? Karena untuk meningkatkan kelarutan. Nah, ini teknisnya kita larutkan dulu, eee, jadi bisa ada 2 cara, misalnya dilarutkan kemudian dipanaskan di atas, hot plate begitu, atau kita panaskan dulu pelarutnya, kemudian kita masukkan, ini ya, sampelnya sambil kita aduk ya. Nah, jika terlalu encer, jadi kadang-kadang begitu diberikan pelarut yang panas atau setelah kita panaskan dia terlihat, cepat sekali larut, maka kita uapkan. Tujuannya adalah mencapai kondisi yang jenuh ya. Kondisi yang jenuh jadi kita tambahkan waktu untuk pemanasan, tujuannya menguapkan pelarut sehingga tercapai kondisi yang jenuh ya. Nah, ini jika menggunakan kombinasi 2 pelarut. Nah, kadang-kadang kita menggunakan pelarutnya tidak satu macam, tapi ada 2 macam ya. Misalnya campuran, apa ya, air dengan etanol atau campuran antara, etanol dengan misalnya etil astat begitu, macam-macam ya, atau juga pelarut-pelarut yang polar. Nah, maka zat ini dilarutkan terlebih dahulu pada pelarut yang mudah larut ya, karena kita tes dulu zat ini paling mudah larut pada pelarut itu pertama atau kedua. Nah, kemudian setelah dia larut, baru ditambahkan pelarut kedua tetes demi tetes sampai dia timbul keruh. Timbul keruh saja ya. Jadi jangan sampai dia mengendap. Kenapa? Kalau kita mempunyai larutan kimia dia sudah mulai keruh, maka dia sudah siap-siap untuk mengendap. Dan ini harus dihindari. Jadi jangan sampai dia mengendap, tapi biarkan pada kondisi yang jenuh. Nah, kalau dia mulai timbul keruh, tambahkan kembali pelarut yang pertama sehingga kekeruhan ini tepat hilang. Baru kemudian segera disaring. Nah, jadi ini kapan kita berapa lama kita memanaskan, itu sampai larutannya jenuh. Larutan jenuh ini diketahui ketika dia sudah mulai siap-siap mengendap, kelihatan mulai agak keruh. Jadi tekniknya tadi, kita panaskan ya sampai dia mulai agak keruh, setelah agak keruh baru diangkat dari pemanas dan kita tambahkan pelarut tetes demi tetes sampai kekeruhannya hilang, ya. Nah, ini tentang penambahan karbon aktif ya. Jadi karbon aktif ini digunakan, fungsinya sebagai adsorben ya, tadi tujuannya adalah menyerap pengotor. Namun, karena karbon aktif ini merupakan adsorben universal, maka karbon aktif ini dia tidak hanya menyerap pengotor saja, tapi juga dari semua senyawa yang ada di dalamnya. Ini contohnya ya. Jadi anggaplah di dalam sampel padatan tadi, ini ada senyawa hijau, merah, dan kuning ya. Nah, ini yang ingin kita murnikan ya dengan rekristalisasi, targetnya adalah senyawa yang hijau. Kalau kita tambahkan dengan karbon aktif ya ke sini, maka karbon aktif akan menyerap itu nggak pilih-pilih dia, semuanya akan diserap. Jadi tujuannya tadi menyerap pengotornya, ya jadi yang selain yang hijau, namun yang hijau juga ikut terserap. Jadi ini setelah kemudian, kalau ditambahkan karbon aktif ini ya saya ilustrasikan, ada, sebagian dari senyawa hijau yang terserap, jadi ini berkurang jumlahnya ya, yang senyawa kuning juga berkurang, yang merah juga berkurang. Jadi dia ini menyerapnya universal. Nah, makanya ini ada beberapa pertimbangan jika tidak diperlukan karbon aktif juga tidak harus, ya tidak harus dikurangi. Contohnya yang pengotornya tidak terlalu banyak, tidak harus digunakan karbon aktif, kecuali yang tampak jelas ya bahwa eh, sampel ini misalnya warnanya ada warna yang mengganggu dan itu bukan target senyawanya yang diinginkan, maka boleh ditambahkan karbon aktif ya. Nah, kemudian setelah tadi dipanaskan ya, jika diperlukan tambahkan karbon aktif, kemudian kita saring dalam keadaan panas. Tadi kenapa kok dalam keadaan panas? Loh, kalau nggak dalam keadaan panas, dia akan segera mengendap, segera mengkristal. Jadi segera disaring ya. Jadi ini tadi kita sudah mempunyai yang sudah diberikan karbon aktif misalnya dan ini masih panas, kemudian kita saring. Nah, ini kita saring ya. Nah, ini dikatakan pemisahan tahap 1 ya. Kenapa dikatakan sudah ada pemisahan? Jadi contohnya tadi kita sudah mempunyai, sampel yang ada di sini, target kita adalah senyawa yang hijau, ada 2 golongan pengotor yaitu yang merah dan yang kuning. Nah, ini contohnya adalah ternyata senyawa yang kuning ini tertahan di kertas saring. Dia misalnya dia
tidak larut, jadi masih partikel-partikel yang kecil. Nah, jadi di sini kita saring tujuannya adalah memisahkan golongan senyawa yang tidak larut. Dalam hal ini adalah senyawa yang berwarna kuning. Dia tidak larut pada ya pelarut tadi. Nah, tetapi ini masih belum sempurna jelas ya, karena ternyata senyawa merah ini juga masih ikut larut. Tapi ini sudah lumayan kalau tadi ada 3 jenis senyawa, sekarang karena yang kuning dia sudah bisa disaring, maka yang tertinggal sebagai filtrat bersama senyawaan target kita yang berwarna hijau adalah golongan senyawa yang merah ya. Nah, ini kemudian setelah dipisahkan, disaring ya, kemudian kita dinginkan. Tadi didinginkannya bisa dibiarkan dulu di suhu kamar, kemudian ada juga jadi ada pertimbangannya cukup dengan suhu kamar atau harus didinginkan pakai suhu dingin ya. Nah, jadi tadi kita sudah mempunyai senyawa yang hijau dan merah ya. Nah, ini tadi yang dalam keadaan panas, kemudian kita dinginkan. Nah, kita dinginkan di sini karena tadi ada perbedaan kelarutan ya. Ya, tadi kita contohkan kenapa harus ada perbedaan kelarutan, maka senyawa hijau tadi yang pada kondisi panas kelarutannya tinggi, misalnya tadi berapa 16 molar ya. Ketika kita dinginkan kelarutannya dia turun. Jadi kemampuan untuk larutnya dia 2 molar. Artinya sebagian besar dia akan mengendap sebagai kristal. Nah, ini diilustrasikan senyawanya tadi akan bergabung ya, membentuk awalnya vlog, kemudian sampai dengan membentuk agregat yang kita sebut dia sebagai kristal. Jadi pembentukan kristal. Crystal form. Apakah ada senyawa yang hijau yang masih larut? Pasti ada, karena bahkan dia punya kelarutan. Nah, di sini terjadi proses pemisahan karena senyawa yang merah ini jumlahnya sedikit. Ya, tadi kan di sini memang yang dominan senyawa hijau ya, harus dominan. Dan jumlah dari senyawa yang berwarna merah ini sedikit karena dia sedikit maka dia tidak sampai mengkristal. Ya, ada kemungkinan juga sih dia ikut mengkristal, tapi kan dia sedikit. Nah, di sini kemudian setelah kita biarkan, kadang-kadang memerlukan waktu yang 24 jam atau yang agak lama, kita tunggu sampai membentuk kristal, baru kita saring. Ini adalah pemisahan tahap kedua, yaitu pendinginan kristal dan penyaringan. Kenapa dia bisa disaring? Karena dia membentuk kristal, membentuk endapan. Sedangkan senyawa yang merah tadi yang tidak mengkristal, dia akan kita ditampung sebagai filtrat. Nah, di sini terjadi proses pemisahan. Yang tadi dalam campuran tadi ada 3 jenis golongan senyawa ya, yang hijau, yang kuning, dan yang merah. Tadi sudah kita saring nih, yang berwarna kuning, kemudian yang hijau kita endapkan. Nah, cara pemisahannya juga dengan cara disaring. Di dalam kertas saring inilah senyawa yang sudah murni. Ya, meskipun belum tentu juga nanti kita uji ya apakah sudah murni sampai 100% atau masih ada sisa-sisa pengotor ya. Tapi di sini sudah cukup jelas pemisahannya senyawa merah tertinggal pada filtrat sedangkan senyawa hijaunya yang merupakan targetnya ada pada kertas saringnya. Nanti kemudian ini kita keringkan ya dan ditimbang ya. Nah, ini pendinginan kristal ya. Jadi mendinginkan kristal ini adalah mengendapkan suatu senyawa dengan perbedaan suhu ya. Nah, jadi bisa dari suhu kamar atau juga ditambahkan dengan medium water bath berisi es batu atau di dalam kulkas juga bisa. Nah, ini di beberapa teknis ya, ditambahkan seed atau umpan yaitu kristal senyawa murni ke dalam pelarut atau menggores dinding wadah dengan batang pengaduk untuk mempercepat rekristalisasi. Jadi kita ganggu kestabilannya dengan menambahkan senyawa yang murni ya, sedikit saja itu sebab untuk mancing. Nah, makanya umpan atau seed supaya kalau ada senyawa murni dia akan cepat menarik senyawa-senyawa yang sama ya. Atau kemudian dikoreskan ya dengan batang pengaduk, maka pada satu sisi tadi itu ada gangguan kesetimbangan ya. Nah, ini prosesnya proses untuk kristalisasi ya. Nah, jadi ini awalnya yang masih belum mengkristal individual partikel, karena suhunya dia turun maka akan mengumpul tapi ini masih vlog-vlog itu dia flokulan, jadi belum sementing atau belum menyatu. Kalau kita goyang-goyang dia akan lepas kembali. Nah, kemudian ini kenapa dalam rekristalisasi kita simpan dan
jangan dipindah-pindah atau diaduk atau digoyang ya. Kan dia sedang proses pembentukan kristal ya. Dia harus kondisi yang diam. Kemudian semakin lama dia akan menyatu antar kristalnya, ini masih agregat yang istilahnya masih belum melekat dengan kuat. Baru kalau dia membentuk aglomerat, dia fully cemented, artinya dia sudah terikat satu sama lain, membentuk padatan yang ya kompak begitu ya. Nah, dalam teknik pendinginan ini bisa dilakukan dengan pendinginan lambat, contohnya dibiarkan pada suhu kamar sampai dalam waktu tertentu baru kemudian didinginkan misalnya. Nah, jika kita lakukan dengan pendinginan lambat, maka kristal yang terbentuk ini jumlahnya sedikit, tapi bentuk kristalnya dia besar ya. Artinya ya jelas ya, kalau dia kristalnya besar-besar mungkin hanya ada beberapa saja. Namun jika kita dinginkan dengan cepat, misalnya langsung kita masukkan water bath berisi air es begitu ya, maka dia akan cepat mengkristal, tapi dia bentuknya kecil-kecil. Ya, kalau kecil-kecil pasti jumlahnya banyak. Jadi ini untuk bentuk yang dia lebih besar, kristalin begitu. Yang di bawah sini dia cenderung dia lebih kecil ya, dia lebih rapuh karena dia cepat didinginkan. Cepat kemudian belum sampai cementing membentuk kristal yang besar, dia sudah banyak inti kristalnya ya. Nah, ini contoh pembentukan kristal ya. Jadi ini hasil penyaringan ya yang dari kondisi panas kemudian kita saring ya. Nah, ini mulai dia tumbuh kristalnya. Kelihatan ini kristal jarum ya. Kemudian setelah lama dibiarkan misalnya 24 jam dia sudah terbentuk cukup banyak. Ya, jadi sini yang kelihatan keruh seperti es ini sudah terbentuk kristal yang kemudian kita saring kembali, kita keringkan dan kita timbang ya. Nah, prosesnya di sini ya, ini kalau kita lihat proses ya, kenapa padatan itu dia bisa mengendap. Ini ada ini sebenarnya grafiknya ini sama ya, untuk menunjukkan hubungan antara ini kebalik saja, ini konsentrasi, ini suhu. Ini juga sama juga di sini, ini konsentrasi, di sini suhu ya. Jadi di sini kita memperhatikan bahwa ini fungsi konsentrasi, jadi semakin banyak konsentrasi, maka area dia menuju pada ini ya, jadi kondisi yang unstable ya. Jadi dia mulai bisa apa ya, bisa tumbuh begitu ya, bisa tumbuh dengan spontan kristalnya ya. Nah, ini kalau semakin tinggi suhunya atau temperatur, maka kelarutannya akan tinggi. Jadi kristalnya ya belum tumbuh atau dia masih dalam kondisi larutnya. Tapi kalau dia semakin rendah suhunya dan konsentrasi semakin tinggi, maka disinilah akan terbentuk kristal. Nah, ini kondisi yang metastabil. Jadi metastabil ini kristal ini sudah siap bisa terbentuk, namun tidak terbentuk nukleasi. Nukleasi itu apa ya? Jadi tadi tahapan-tahapan membentuk kristal yang kelihatan lebih besar. Ya. Nah, artinya memang ada fungsi konsentrasi dan suhu. Ini grafiknya sama juga, tetapi dibalik ya, yang sumbu Y-nya adalah konsentrasi, sumbu X-nya adalah suhu. Ya. Jadi di sini labilnya tadi ya. Kalau konsentrasinya dia tinggi, maka di sini dia sudah mulai labil, sudah membentuk kristal. Ya. Sedangkan jika di sini konsentrasi rendah, temperaturnya tinggi, maka kondisi ini yang kondisi larut. Ya, karena memang ada fungsi suatu zat dengan kenaikan temperatur, maka dia akan dalam kondisi larut. Kelarutannya juga akan semakin tinggi. Nah, kemudian hasilnya ya. Jadi kalau kita sudah punya padatan nih yang belum murni ya, yang kadarnya dia rendah. Kemudian kita lakukan rekristalisasi untuk meningkatkan kemurnian. Cara pengujiannya adalah yang paling sederhana, menggunakan uji titik leleh. Ya, jadi dengan melting point apparatus. Jadi kita uji titik lelehnya. Contohnya di sini misalnya, jadi di sini jika titik leleh intervalnya tidak lebih dari 2 derajat, maka bisa dikatakan kemurniannya ini sudah cukup baik ya, sudah bisa katakan rata-rata mencapai 90%. Kemudian kita cari
kita bandingkan dengan literatur kalau kita sudah tahu jenis senyawanya, sudah diuji kualitatif, senyawa di sini kira-kira apa ya, golongan apa begitu ya. Dan untuk melihat kemurnian. Jadi contohnya di sini senyawa A melting point-nya 210 sampai 218. Oh, ini berarti intervalnya dia lebar ya, ada 8. Jelas karena dia kemurniannya dia rendah. Nah, setelah direkristalisasi, ya kita dapatkan hasil kristalnya, kita uji lagi. Ternyata titik lelehnya dia intervalnya dia menjadi lebih sempit. 215 sampai 218. Nah, artinya ada penurunan interval dari titik leleh. Ini yang menunjukkan bahwa sebelum direkristalisasi dan sesudahnya mempunyai tingkat kemurnian yang berbeda. Nah, apakah cukup dengan rekristalisasi? Tentu saja tidak cukup ya, harus diuji dengan pengujian yang lain. Misalnya kalau dia golongan-golongan anorganik bisa diuji XRF untuk menguji kadar logamnya. Ya, misalnya di ini kristalnya anggaplah dia logam garam tertentu ya, ZnSO4. Kita uji dengan kadar logam di sini apakah Zn-nya berapa persen, apakah ada logam-logam lain, jika ada berapa persen. XRD untuk mengetahui jenis senyawa. Itu kalau untuk di kristal anorganik. Kalau kristal-kristal organik nanti disarankan menggunakan LC-MS misalnya ya. Dengan kromatografi nanti Anda pelajari lebih lanjut. Nah, nanti akan tahu nih pada senyawa tadi berapa kemurniannya dan senyawa pengotornya ini apa dan berapa persen itu bisa diketahui. Oke, saya kira itu ya untuk rekristalisasi.